Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Nu, kalau kamu butuh karyawan, tarik aku saja ya, ucap Bayu saat dia hendak pamit pulang. Danu mengantarkan sang sahabat sampai di depan toko. Sementara Elma tetap berada di dalam, dia tak mampu mendengar pembicaraan kedua pria ini. Saat itu, Danu tak menjawab apapun. Dia hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Namun seperti itu saja sudah membuat Bayu lega. Dia bahkan tersenyum lebar. Danu memang selalu irit bicara. Dia cukup memahami itu. Namun anggukan kepala Danu sudah berarti banyak baginya. Sudah berarti bahwa nanti saat Danu butuh karyawan, hanya dialah yang akan ditariknya. Aku pergi ya. Hati-hati. Danu masih berdiri di sana. Dia masuk ke dalam toko saat sudah tak melihat Bayu lagi di pandangannya. Dia lantas menghampiri Elma yang sedang sibuk di meja kasir, menghitung keuntungan bersih yang mereka peroleh selama 1 hari ini. Danu hanya melirik sekilas, tidak bertanya lebih karena sudah mempercayakan semuanya pada Elma. "Mah, apa Pak? Besok tidak usah ikut kerja ya?" Elma menghentikan semua gerakan dan langsung menatap suaminya tajam. "Kenapa? Mama kan hamil. Itu bukan masalah, Pak. Apalagi aku masih sanggup." Danu terdiam di antara rasa tidak teganya dan tak ingin berdebat dengan sang istri. Apalagi Elma tengah hamil. Danu semakin tak ingin membuat Elma marah. "Baiklah, tapi ada syaratnya. Makan lebih banyak dan saat tidak ada orang yang datang, seperti saat ini, tidur sianglah. Tidak perlu menemani aku terus-menerus." Elma tersenyum kecil. Dia tahu Danu mencemaskannya. Namun sungguh dia tak ingin kembali bosan andai hanya di rumah saja. Tak ingin pikiran buruknya kembali menguasai diri andai berjauhan dengan sang suami. "Iya, Pak, aku akan makan lebih banyak dan juga istirahat yang cukup." Mereka saling tersenyum. Saat Danu ingin mengecup bibir istrinya, tiba-tiba ada suara seorang pelanggan yang datang. "Permisi, Om." Danu dan Elma terkekeh, lantas berpisah demi bekerja. "Iya Mas, silakan dilihat-lihat. Atau Mas sudah menjatuhkan pilihan mau beli ponsel yang mana?" ucap Danu. Saat bicara seperti itu, tangannya pun bergerak mengambil beberapa brosur yang tersedia di sana. Sementara Elma di belakang terus tersenyum menatap sang suami. Lama dia memandang, kini Danu terlihat semakin tampan. Waktu berlalu. Hari telah berganti. Seperti rencana Elma dan Danu kemarin, hari ini mereka akan pergi ke bidan untuk memeriksakan kandungan Elma, juga ingin mendapatkan obat yang biasa dikonsumsi oleh ibu hamil. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, Elma dan Danu pergi. Tepat jam 9 pagi, mereka sudah berada di sana. Sudah duduk di kursi tunggu bersama para pengunjung yang lain. Ada beberapa wanita yang datang sendiri tanpa didampingi oleh sang suami. Menyadari itu, Elma melirik sang suami, melihat Danu yang memasang wajah datar. "Pah," bisik Elma. Tuh lihat, banyak kan yang datang sendiri. Besok-besok Papa tidak perlu mengantarku." Danu tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menoleh dan menatap tajam sang istri. Sebuah tatapan yang artinya tidak. Tiap ada pemeriksaan, dia akan ikut. Lagi pula tentang toko, Danu yakin tak akan ada masalah. Dan Elma yang ditatap seperti itu langsung mencebik, tapi melihat Danu yang masih setia menatapnya tajam, membuat Elma langsung mencubit perut Danu dengan kuat.
"Au!" keluh Danu. Kalau sudah seperti ini, dia tidak bisa melawan. Usia kandungan Elma baru menginjak umur 5 minggu. Kondisi tubuh Elma pun sehat, tak ada gangguan. Tekanan darah dan berat badan semuanya normal. Selesai melakukan pemeriksaan, mereka pun langsung pulang dengan membawa buku kehamilan dan beberapa obat yang harus rutin diminum oleh Elma. Mereka berdua langsung menuju toko dan membukanya. Tak berselang lama, mulai banyak pengunjung yang datang. Bahkan sebagian mengatakan jika mereka sudah menunggu sedari tadi. Danu juga mempromosikan tokonya di media sosial, jadi makin banyak yang tahu tentang tokonya ini. Kerja sama Danu dengan beberapa toko juga membuatnya semakin banyak keuntungan, karena secara tidak langsung semua jenis ponsel dan tipe bisa dia sediakan dengan lengkap. Terkadang Danu pun pergi menggunakan motornya untuk mengambil barang di toko lain sesuai dengan keinginan pelanggan di tokonya. Semuanya Danu usahakan bisa, jadi para pelanggan merasa puas. Sementara itu, di tempat lain, Arkan pun tengah menghadapi hari-harinya yang sibuk. Setiap hari, waktu berjalan dan mendekati hari di mana dia akan ujian nasional. Makan dulu sayang, ucap Lucy. Dia menghampiri sang cucu ke dalam kamar. Arkan pun sontak menoleh melihat sang nenek datang. Sebentar lagi, Oma, nanggung. Lucy tersenyum. Dia semakin mendekati Arkan dan berdiri persis di samping sang cucu. Dia melihat juga apa yang tengah dikerjakan oleh Arkan. "Itu apa?" tanya Lucy. Saat dilihatnya, kertas itu terlihat asing, bukan buku pelajaran Arkan. "Ini formulir untuk mengajukan beasiswa, Oma." "Beasiswa?" tanya Lucy untuk memperjelas, dan Arkan mengangguk. Setelahnya, Arkan menjelaskan semua pada sang nenek tentang beasiswa itu. Beasiswa dari salah satu yayasan yang fokus pada pendidikan, bukan beasiswa dari sekolah. Beasiswa dari yayasan itu jumlahnya lebih besar. Bukan hanya cukup untuk menanggung biaya SPP seperti yang ada di sekolah tujuannya nanti. Mendengar penjelasan sang cucu, Lucy tersenyum, meski dengan hatinya yang merasa getir karena di usia ini Arkan sudah berpikir terlalu jauh tentang bagaimana caranya agar dia tidak terlalu membebani kedua orang tuanya. Nanti ada ujiannya juga dari mereka. "Banyak sekali ujianmu, Tidak bisakah kamu fokus saja pada ujian nasional?" "Oma tidak perlu cemas, materinya sama kok, jadi sama-sama masih bisa belajar. Bukan cuma aku saja, Oma, yang mengajukan beasiswa ini. Teman-temanku juga banyak yang mengajukan." Bohong Arkan, karena nyatanya hanya 5 orang yang bisa mengikuti seleksi beasiswa dari yayasan itu. Hanya siswa yang selama ini selalu menempati juara 1 di sekolah. "Tetap saja, Oma merasa tidak setuju. Oma tidak suka kamu belajar dengan keras seperti ini. Tentang biaya sekolahmu, tenang saja, tidak usah dipikirkan. Mama dan Papa pasti sudah menyiapkan semuanya untukmu," terang Lucy lagi. Arkan hanya menanggapinya dengan tersenyum. "Ya," tuntut Lucy, ingin Arkan mengiyakan ucapannya. "Iya, Oma." "Bagus, tinggalkan itu. Ayo kita makan malam." Arkan mengangguk. Lucy lantas menarik sang cucu untuk mengikuti langkahnya keluar dari dalam kamar ini. Mereka berdua menuju dapur, di mana Herman sudah menunggu. Mereka bertiga makan malam bersama. Ada Arkan di rumah ini membuat suasananya jadi tak terasa sepi. Herman dan Lucy merasa sangat bahagia.
Tambah lauknya ya, ucap Lucy. Dia bahkan langsung menambahkan lauk di piring Arkan. Nanti lama-lama aku gendut, Oma. Tidak masalah daripada kurus seperti Opa. Herman yang disebut pun melirik, tapi mulutnya masih terus mengunyah makanan dan Arkan hanya terkekeh pelan.